Karena dosa adalah hutang. Hutang kita kepada Allah apa? Kasih. Karena kita gagal mengasihi Dia sehingga kita mati. Dosalah yang membuat kita mati. Tapi ketika manusia itu rusak, ketika manusia gagal, ketika manusia tidak seperti yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan janjikan? Dalam Kejadian 3:15 Dia mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki yang nantinya akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Jadi dalam hal ini ketika manusia rusak di dalam dunia, Tuhan tidak menjanjikan agama. Jadi jangan percaya pada sebuah agama. Tuhan tidak pernah menjanjikan para bangsawan, jadi jangan pernah percaya kepada para bangsawan. Tuhan menjanjikan anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Dan selama 2000 tahun seluruh para nabi sejak zaman Musa sampai zaman Maleakhi bergantian bernubuatkan seperti apakah anak laki-laki itu. 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Musa menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tampil seperti aku. Kalau aku pemimpin engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti yang akan datang akan memimpin engkau dari perbudakan yang lebih besar, yaitu perbudakan dosa. Dan ia akan datang dari tengah saudara Israel, dari bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud dalam Mazmur 22 mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabatani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. Ia juga mengatakan bahwa nanti dia akan diserahkan dalam 30 keping perak. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan dihina, dicaci, dimaki. Ia akan ditempatkan di antara orang jahat. Ia akan dihitung sebagai pemberontak. Ia akan ditikam. Tapi dia ditikam bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena pemberontakan kita, dan karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem di Migdal Eder. Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, dan para nabi yang lain mengatakan bahwa nanti tulang-tulang anak laki-laki itu tidak akan dipatahkan. Nabi Hosea mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Dan seluruh para nabi bernubuat tentang seperti apa anak laki-laki. Dan setelah genap waktunya pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah, mengandunglah seorang anak darah bernama Maria, anak Yoyakim dan anak dari keturunan bangsa Yehuda. Mengandung seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu berdarah seorang Yehuda, diasingkan ke Mesir seperti perkataan Hosea, lahir di kandang domba di Bethlehem seperti perkataan Mika, lalu besar tumbuh dalam penderitaan seperti perkataan Yesaya, disalibkan, berseru Eli Eli lama sabatani seperti perkataan Daud ketika anjing-anjing mengerumuninya dan tangan dan kakinya dipaku. Dan dia memberikan umur yang panjang seperti perkataan Yesaya. Tapi apakah arti penggenapan seluruh seseorang anak laki-laki yang lahir ini? Anak laki-laki yang lahir ini diberi nama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret. Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini di dalam hidupnya, di dalam penggenapannya, di dalam seluruh kitab para nabi? Apakah makna dari semuanya itu? Apakah ketika ia menggenapi seluruh nubuatan yang dituliskan oleh para nabi, apakah itu cukup bagi kita tanpa pengertian yang benar mengenai apakah makna penggenapan semuanya itu? Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal dijanjikan di sana adalah ide perjanjian baru? Tidak. Mengapa dikatakan ketika kita percaya kepada anak laki-laki itu, kita akan beroleh hidup yang kekal? Karena sejak semula kita diciptakan untuk hidup kekal. Tapi hidup yang kekal terhalang oleh karena dosa dan akibat dosa. Dosa adalah hutang. Tadinya kita diciptakan untuk hidup kekal, tapi ketika kita terputus dari Allah karena dosa, maka hidup yang kekal tidak ada lagi di dalam kita.
Jangan percaya sebagai seorang Kristen bahwa Tuhan menciptakan engkau dan saya untuk dimatikan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk dimatikan. Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang berumur 100 tahun lalu dimatikan sama dia. Bayi-bayi dimatikan sama dia. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Mengapa ada kematian? Semua karena dosa. Dosalah yang membuat kita mengalami kematian. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia untuk hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal itu terhalang oleh karena dosa, yaitu dosa kegagalan kita mengasihi Allah. Maka apa yang dilakukan Yesus Kristus ini agar kita kembali kepada hidup yang kekal? Kalau hidup yang kekal itu terhalang oleh karena kita gagal mengasihi Allah, maka Yesus Kristus membuka kembali hidup yang kekal itu melalui keberhasilannya mengasihi Bapaknya sampai taat dan mati di Kalvari. Jadi ketika dia sampai mati di kayu salib, dia berseru, "Tetelestai." Bahkan sebelum dia disalib diiring-iring di Via Dolorosa, sebelumnya ia berdoa, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu." Adam mengedepankan kehendaknya, sehingga ketika Adam mengedepankan kehendaknya, itu melahirkan maut kepada seluruh keturunannya. Tapi ketika Kristus tidak mengedepankan kehendaknya, tetapi mengedepankan kehendak Bapaknya, maka itu mendatangkan hidup bagi kita. Keinginan Adam mendatangkan maut, keinginan Kristus mendatangkan hidup. Kegagalan Adam mengasihi Allah mendatangkan kematian. Keberhasilan Kristus mengasihi Bapaknya mendatangkan kehidupan kembali. Tetapi selain daripada itu, apa bukti bahwa Yesus Kristus itu berhasil menghubungkan kembali kita dengan hidup yang kekal? Ketika Yesus Kristus mati di Kalvari dan ia berkata, "Sudah selesai," maka ia menghancurkan tabir bait suci, merobek tirai penghalang ruang kudus dan ruang maha kudus, yang artinya melalui kematian Kristus tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Sehingga di dalam Dia yang tadinya kita berpisah dengan Allah, sehingga kita tidak menikmati hidup yang kekal, tapi di dalam Yesus, ketika ia memperdamaikan kita dengan Allah, kita bisa kembali bersatu dengan Dia, sehingga kita bisa mengalami kembali hidup yang kekal itu. Amin. Tapi konsekuensi dari setiap hutang itu punya. Apa ubah dari dosa? Maut. Maka Yesus Kristus harus mengalahkan dan harus lebih kuat daripada maut. Bagaimana cara Yesus Kristus bisa mengalahkan maut? Ia dengan rela memberi dirinya dibunuh melalui salib. Dengan matinya dia disalib, dia memasuki kematian. Ketika ia memasuki kematian, ia merusaknya, menginjaknya, dan memporak-porandakan. Dan bukti bahwa Yesus menang atas kematian, dia bangkit pada hari ketiga. Dan ketika ia bangkit pada hari ketiga, iblis dipermalukan oleh Kristus. Yang tadinya iblis berkuasa atas maut, tapi Yesus telah mengalahkan maut. Maka setiap orang yang punya dosa dan yang akan mati, kalau mau hidup kembali dan memperoleh hidup kekal dan tidak mau ditawan oleh kematian, jawabannya hanyalah Kristus. Makanya Yesus pernah berkata, makanya Yesus tadi berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kristus juga berkata, akulah pokok anggur yang benar, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Tidak hanya dalam persepsi teologi orang Kristen, tapi ketika kita menyelinap lebih dalam kepada batin setiap manusia, inti dari hidup hanya ditemukan di dalam Dia yang disebut Mesias, anak Daud. Apa yang dicari manusia di bumi ini? Saya selalu mengatakan, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari perempuan manapun engkau dilahirkan, dari bangsa manapun engkau berada, mau engkau suku dan etnik apa, keinginan manusia itu hanya satu di seluruh dunia. Mau dia orang Afrika, orang Eropa, orang Brazil, orang Asia, keinginan manusia hanya satu, hidup. Mengapa engkau melakukan usahamu, pekerjaanmu? Mengapa orang kuliah pergi tinggi-tinggi? Demi apakah itu semua dilakukan? Demi uang, demi perut, demi hidup. Mengapa engkau bekerja sampai pergi ke luar negeri? Demi uang, demi perut, demi tetap hidup.
Orang di seluruh dunia berusaha cari uang, karena dengan uang dia bisa beli makanan untuk tetap hidup. Dengan uang ia bisa bangun rumah yang bagus, dia tinggal di dalam, dan ketika ia tinggal di rumah yang bagus, ia terhindar dari kematian. Tetap hidup dengan baik. Apapun agamamu, yang paling kamu cari adalah hidup. Mengapa orang melayani di restoran ini? Demi uang, demi perut, demi hidup. Mengapa orang mencari usaha? Demi uang, demi perut, demi hidup. Agar dengan semua yang kamu dapatkan, kamu bisa menyokong hidupmu lebih lama. Hiduplah yang dicari oleh manusia. Itu tidak bisa disangkali oleh siapapun. Kalau saya mengatakan saya tidak mau hidup, saya munafik. Hidup yang dicari semua orang. Dan yang paling dihindari orang adalah kematian. Orang takut sekali dengan kematian. Ketika Tiongkok melakukan parade militer di negaranya, dia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Lalu mereka melakukan pembicaraan Xi Jinping dan Vladimir Putin bagaimana caranya melakukan rekayasa biologi manusia agar manusia itu tidak mati-mati. Perusahaan terbesar di dunia, bos-bos perusahaan terbesar di dunia di Amerika Serikat telah berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan biologi untuk menciptakan nanoteknologi agar bisa merekayasa dan menolong metabolisme sel manusia agar meregenerasi dan bisa setidaknya menunda kematian 5-10 tahun. Takut sekali mati. Elon Musk karena ketakutannya akan kematian dan ketidakyakinannya akan ekosistem bumi, dia cari planet lain agar bisa hidup di sana. Orang-orang di Saudi menggelontorkan membakar banyak uang untuk berinvestasi kepada laboratorium biologi untuk melakukan bagaimana menemukan obat-obatan agar manusia diprogram menjadi lebih hidupnya lebih lama. Takut sekali mati. Kalau hidup yang kamu cari dan kematian yang paling kamu takuti, apakah alasanmu menolak Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberi hidup melalui hal itu? Tidak ada. Makanya saya katakan, kalau demi uang, kalau demi harta, kalau demi jabatan, kalau demi hal apapun engkau meninggalkan Yesus Kristus, itu tidak akan pernah bisa menolongmu. Anak-anak muda di sosial media sekarang, yang penting saya kaya, yang penting saya punya harta. Tidak percaya Yesus pun tidak apa-apa. Hidup hanya sekali. Saya selalu katakan, apa yang kamu cari? Kamu cari kekayaan, tinggalkan Yesus. Kamu cari jabatan, tinggalkan Yesus. Merenunglah sejenak, pikirkanlah lebih jauh. Raja Herodes Agung yang sangat kaya, di manakah dia hari ini? Alexander the Great dalam usia yang muda, pemimpin bangsa Gerika itu, mengalahkan 3 benua dalam usia yang muda. Tapi di manakah dia sekarang? Cleopatra yang begitu cantik, rupanya yang begitu manis, di manakah dia sekarang? Raja Koresi yang agung, Raja Ahasuerus, pemimpin dinasti Tiongkok, orang yang berhikmat di dinasti Tiongkok. Kongfucu, Lao Tse yang menuliskan banyak sekali hikmat dunia, di manakah mereka sekarang? Di manakah pemimpin negeri Misraim? Di manakah raja-raja Nimrod, pemimpin dari Babel? Di manakah pemimpin anak-anak dari Ham? Mereka begitu kaya, begitu kuat, begitu berkuasa, tapi bahkan semua yang mereka miliki itu tak dapat membeli mereka hidup yang mereka cari. Dan bahkan semua yang mereka punya tak dapat meluputkan mereka dari kematian. Alexander the Great, siapa yang tidak gentar kepada nama Alexander yang agung? Siapa yang tidak takut kepada Alexander agung di masanya? Tapi meskipun dia begitu kuat, begitu berkuasa, dia hanya kalah kepada demam tinggi. Demam tinggi menghantarkan dia kepada kematian. Artinya semua yang dia miliki tidak dapat menolong dia. Jadi kalau kamu kejar uang, kejar harta, kejar jabatan apapun, meninggalkan dan mengkhianati Kristus di dalam prinsip hidupmu, kamu akan bernasib sama seperti mereka yang hari ini di bawah kakimu. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kristus berkata, di luar aku, engkau tidak bisa buat apa-apa. Lihat ke belakang.
Apa yang bisa diperbuat oleh mereka yang hebat-hebat itu? Punya nama, punya mahkota, punya segala sesuatu. Tapi apa yang dihasilkan dari itu? Maut. Inilah alasan mengapa manusia harus menuntun dirinya kepada Yesus Kristus dari Nazaret, agar ia memperoleh hidup yang dicari dunia, yang tak dapat diberikan oleh dunia. Amin. Hidup yang dicari dunia tak dapat diberikan oleh dunia. Hanya Yesus Kristus yang dapat memberikannya. Kematian yang dihindari oleh dunia tak dapat diselesaikan oleh dunia. Hanya Yesus Kristus yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, karena begitu besar, karena begitu agung, karena begitu hebat kebangkitan Yesus Kristus, karena ia telah mengalahkan kematian, maka seluruh rasulnya yang mengikut dia, yang telah melihat Tuhanku telah bangkit, mereka tidak takut mati, karena mereka telah melihat Tuhanku telah mengalahkan kematian. Lalu mengapa aku takut mati? Paulus tidak takut menjadi miskin, Paulus tidak takut menderita, dan Paulus tidak takut mati, karena mereka melihat Tuhanku telah mengalahkan apa yang paling ku takuti di hidupku, dan Tuhanku telah memberikan apa yang paling dicari di dalam hidup ini. Makanya Markus dengan rela memberi nyawanya ditarik kuda di Alexandria. Petrus dengan rela memberi nyawanya untuk dibunuh, disalib, terbalik di Roma. Paulus dengan rela memberi nyawanya untuk dipenggal di Roma. Andreas Bartolomeus juga dianiaya di Antioquia. Lalu kemudian Yohanes dengan rela memberi nyawanya digoreng di minyak panas. Mengapa mereka begitu gentar akan Yesus Kristus? Mengapa mereka tidak takut kepada kematian? Karena mereka melihat Tuhanku yang telah menyelamatkan aku, Tuhanku yang kulayani telah menginjak, mengalahkan kematian yang paling ditakuti manusia. Untuk itu, untuk apa aku takut menghadapi maut? Untuk apa aku takut kepada kematian itu? Sebab apapun usahaku di luar dari Tuhanku, aku tetap takut pada kematian. Sebab Herodes yang agung di dalam segala kemegahannya, ia tetap takut kepada seorang bayi yang akan lahir. Dia suruh semua membunuh bayi laki-laki, karena dia takut pesaingnya akan muncul. Padahal dia kaya sekali, dia punya jabatan tinggi, dia punya kuasa, tapi masih takut kepada kematian. Semua yang dia punya tidak dapat menghindarkan dia dari rasa takut akan maut. Karena maut, dosa di dalam diri kita lebih besar daripada apapun yang kita genggam. Tapi kalau Kristus yang menaungi setiap orang, dan di dalam dia kita telah bersatu dan menunggal melalui baptisan, itu akan mendatangkan hidup dan memampukan kita untuk menang menginjak maut, sebagaimana Kristus telah menginjak maut itu. Oleh karena itu, di dalam Kristus inilah kita menjadi kaya yang sempurna. Sebab apa yang tak dapat dibeli dunia diberikan gratis pada Mesias. Apa yang tak dapat ditaklukkan oleh dunia ditaklukkan oleh Mesias Yesus Kristus. Maka di dalam dia kita menjadi sempurna, di dalam dia kita menjadi kaya. Oleh karena itu, kalau ada yang memuaskan kamu selain daripada berita Injil Yesus Kristus itu, apapun itu berhala. Apa yang memuaskan kamu selain daripada berita Injil? Kalau ada yang memuaskan saya, hidup saya, selain daripada Injil Yesus Kristus ini, itu berhala. Kalau saya masih takut mati, saya masih takut miskin, saya masih takut menderita, iman saya masih palsu. Rasul Yohanes mengatakan, di dalam ketakutan tidak ada kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih yang membuat kita beriman, iman yang membuat kita berpengharapan. Kalau kita masih takut-takut dalam hidup ini, artinya kita gak sungguh-sungguh mengasihi dia, kan? Dengan demikian kita tidak punya iman, dengan demikian kita tidak punya pengharapan. Mau kau nyanyi haleluya puji Tuhan 50 kali sehari, tapi kau masih takut dengan semuanya itu, bukankah dari buahnya kamu dikenal? Dalam Wahyu dikatakan, ketakutan, penakut tidak masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, karena saya tahu ini kumpulan para pebisnis, apakah yang paling kamu takuti hari ini di dalam pekerjaanmu? Kamu takut miskin? Kamu takut gak punya uang lagi? Takut apa? Takut gak dapat hasil yang besar lagi?
Kalau masih takut kepada hal yang seperti itu, sekalipun Tuhan mengizinkan itu, Dia mau membentuk sesuatu yang baik bagi keselamatan. Sebab Tuhan gak pernah pikirkan keuntungan setiap orang. Dia gak pernah pikirkan itu. Sebab apakah untungnya Yesus Kristus ketika datang ke dunia? Serigala punya liang, Dia menempatkan kepalanya pun tidak punya. Kalau menurut hukum modern anak-anak muda sekarang, hukum LOA, Law of Affirmation, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang paling gagal. Mati muda, miskin, hidup menderita. Tidak berhasil kan? Mungkin menurut hukum dunia ini Yesus Kristus itu paling bodoh, paling berkutuk. Tapi justru Dialah yang mampu melakukan apa yang tak mampu dunia ini lakukan. Amin. Oleh karena itu, kita mau melihat Yesus Kristus dalam kacamata apa? Jangan pandang berkat-berkat dunia, jangan pandang kasihnya Tuhan dengan uang. Jangan pandang itu dengan kesehatan. Jangan pandang itu dengan kesembuhan. Jangan pandang itu dengan mukjizat. Kalau saya memandang kasih Allah hanya karena uang, hanya karena kesembuhan, hanya karena kesehatan, maka saya dengan demikian mengatakan Allah itu memberkati. Maka dengan demikian saya mengatakan Dia membenci Paulus. Sebab Paulus tidak kaya. Paulus punya penyakit. Paulus Tuhan tidak mau sembuhkan. Dia rela menderita. Jadi kalau kita mengukur berkat Allah dari kekayaan, dari uang, dari kesehatan, dari penampilan, maka dengan demikian kita mengatakan Dia membenci Rasul Paulus. Sebab Paulus tidak punya itu. Padahal dia penginjil terbesar di dalam sejarah dunia. Dia yang menuliskan surat-surat Rasul yang kita baca hari ini. Jangan samakan cara dunia melihat Tuhan dengan cara pengikut Kristus melihat Tuhan. Tidak sama. Ubah mindset. Sebab yang terpenting bukanlah uang yang tidak akan dapat menolongmu. Yang terpenting bukanlah jabatan yang tidak akan dapat menolongmu. Tapi bagaimana kita bisa menerima anugerah Kristus dalam kepenuhan kita menerima Dia, di dalam kerendahan hati, kerelaan roh, dan kebesaran diri penuh dan total di hadapan Dia. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Sekalipun engkau punya banyak uang, di hadapan Allah berlakulah seolah-olah kamu tidak punya uang. Orang kaya itu sukar masuk kerajaan Allah. Lalu Anda mengatakan, lalu saya nggak perlu punya uang lagi. Elia bilang nggak boleh jadi orang kaya. Orang kaya di sini bukan tentang duit, tapi tentang sikap hati. Kalaupun kita punya uang, kalaupun kita punya harta, mengapa Tuhan mengizinkan saya kaya? Satu-satunya alasan Tuhan mengizinkan engkau kaya, satu-satunya alasan Tuhan memberikan engkau kekayaan adalah agar engkau bisa menolong saudaramu yang lain. Amin. Jikalau kamu dan saya tidak melihat wajah Kristus di hadapan gelandangan yang ada di depan rumah saya, maka saya tidak akan melihat Kristus di altar. Kalau saya menutup pintu rumah saya terhadap orang miskin, maka pintu surga pun akan ditutup buat saya. Kalau saya tidak menolong saudara saya yang kedinginan, maka kelak dia pun akan membiarkan saya kedinginan di luar dari kemahnya. Roti yang ada di rumahmu, pakaian yang ada di lemarimu, nasi yang ada di mezikommu itu bukan milikmu, itu milik orang miskin, orang yang kelaparan, orang yang kedinginan di luar sana. Uskup Agung di Konstantinopel Yohanes Chrysostomus pernah berkata, kelebihan dari kekayaanmu bukan milikmu, tapi milik orang miskin. Jadi jangan nilai semakin orang kaya semakin berat pengadilannya kelak. Sebab segala sesuatu, apakah itu didapatkan secara tidak adil atau didapatkan dengan murni atau tidak, itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Mesias, anak Allah yang hidup. Sanggupkah kita bertanggung jawab untuk semuanya itu? Kalau belum sanggup, maka persiapkan wadahnya dengan hati yang rela. Ketidakrelaan yang membuat kita sulit untuk dapat menjalani kehendaknya Allah. Itu yang membuat kita sulit. Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar Dia memberikan kita hati yang rela? Apakah kita pernah memohon kepada Allah agar Dia menolong kita menjadi pribadi yang rendah hati?
Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar Dia memampukan kita di dalam kasih karunia untuk dapat menyerahkan diri kita kepada Allah? Apakah kita pernah berdoa itu? Apa isi doamu? Itulah hatimu. Apa yang kita doakan kepada Allah? Oh Tuhan, anakku butuh ini, aku butuh ini, aku mau ini, aku mau ini. Tuhan bukan gak tahu kamu butuh apa. Tuhan bukan gak tahu bisnismu itu sedang seperti apa. Tuhan bukan, tapi Tuhan gak perlu kamu mengucapkan itu. Yang Tuhan mau kamu datang kepada Dia, Tuhan, aku gak mampu. Mengapa Tuhan benci dengan orang munafik? Orang munafik merasa bisa padahal tidak bisa. Maka ketika datang ke hadapan Allah berdoa, bawalah hatimu yang hancur, yang mengakui ketidakmampuanmu di hadapan Dia, agar Ia yang menolong engkau. Makanya Kristus pernah berkata, kalau kita tidak seperti anak kecil, kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil di sana disebut dalam bahasa Yunani infant, adalah bayi anak kecil. Seperti bapak ibu yang sudah pernah punya bayi. Bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasrah aja. Mau emaknya dandani seperti apapun, dia percaya apa yang dilakukan ibunya adalah karena cintanya kepada dia. Maka kita harus seperti bayi itu, seolah-olah tidak bisa buat apa-apa. Agar Tuhan di dalam keyakinan yang teguh bahwa Dia mengasihi kita, yang mendandani kita menurut rencananya. Amin. Itu adalah keyakinan yang teguh. Gak ada cara hidup dalam kekristenan selain daripada berserah. Oleh karena itu, sebagai penutup saya hanya mau menyampaikan satu hal. Kelak apabila Kristus datang dalam tahta pengadilannya yang menakutkan itu, Ia akan membawa sebilah sabit yang akan diayunkan untuk menuai kebun anggur miliknya. Bagaimanapun ilalang dan gandum akan bertumbuh sampai pada kesudahannya. Maka apakah kita ini? Siapakah saya ini? Para pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jangan karena orang memuji pelayananmu, kau memandang pelayanan orang lain menjadi rendah. Tuhan memanggil semua orang dalam pelayanan masing-masing di ladangnya dan di tempat menurut kerelaan kehendaknya. Kalau mungkin pelayanan kita itu dipuji orang, kita itu disanjung orang, tapi melalui hal itu kita merasa lebih baik daripada saudara kita yang lain. Mungkin dengan demikian, dengan pelayananmu engkau menolong orang untuk menyanyi, engkau menolong orang untuk mengetahui firman Tuhan. Tapi kalau hati kita dengan pelayanan itu merasa lebih baik daripada orang lain, maka mungkin engkau menolong orang lain tapi lupa menolong dirimu sendiri. Sebab bagaimanapun tak ada yang dapat melayani Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak mampukan. Tak mungkin. Roh Allah yang memberi kesaksian dan Roh Allah yang pergi ke seluruh dunia menolong orang-orang yang dikasihani agar mampu bersaksi tentang siapakah Kristus di hadapan Allah. Siapakah Kristus bagi kesaksian hidup kita secara pribadi. Kalau orang memuji kita, orang menyanjung kita, kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Sebab ingatlah betapa banyak dosa-dosa kita yang ditutupi oleh Allah. Tidak layak untuk meninggikan diri atas apapun, atas pelayanan, atas pekerjaan, dan atas apapun. Bukankah tertulis di dalam yang kita baca, lakukanlah semuanya untuk Allah, agar Ia menjadi semua atas semua. Kalau kita masih mencuri dan mencari kemuliaan dari apa yang kita kerjakan, artinya kita memanfaatkan nama Dia di dalam pelayanan. Kita menjadi jahat. Dan kelak ketika Ia datang dalam pengadilannya, Ia akan menghakimi semua. Roma 2 ayat 16 berkata, hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang kelihatan dan yang tersembunyi di dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kami beritakan. Maka persiapkanlah diri untuk menghadapi tahta pengadilan Tuhan yang menakutkan itu nanti. Sebab kelak apabila Ia datang dalam kemuliaannya, Ia tidak datang di dalam belas kasihnya seperti kedatangan pertama, tapi Ia akan datang di dalam timbangannya yang adil, yang akan menghakimi semua orang menurut iman dan perbuatannya. Mungkin kita mengasihi suami kita, istri kita, anak-anak kita, kita melakukan banyak hal kepada mereka karena kita mencintai Dia. Anak-anak muda sekarang punya gaya, tren-tren di TikTok. Ketika pacarnya butuh ini, pacarnya pergi beli. Kalau dia naik mobil, dia tidak izinkan pacarnya untuk buka pintu. Dia buka sendiri. Dia beli bunga-bunga bagus, dia beli baju-baju bagus. Pacarnya pengen makan apa, dibelikan.
Pacarnya pengen dapat apa, dibelikan. Sebegitunya dia melakukan itu demi pasangannya. Kelak demi cintanya kepada Kristus, apa yang sudah dia lakukan. Dia nanti akan bertanya, demi manusia, engkau telah melakukan semuanya demi cintamu. Tapi demi cintamu kepadaku, apakah yang telah engkau lakukan? Apakah yang akan kita jawab di hadapan dia? Sebab semua orang harus bertanggung jawab untuk semua yang dia terima dan untuk semua yang dia keluarkan. Karena di pengadilan nanti, tak seorang pun yang akan sanggup memandangi wajah dia yang berkeadilan itu. Bahkan saya, meskipun saya melayani Tuhan, apakah arti pelayanan ini dibanding hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah? Bahkan jika saya hidup untuk selama-lamanya melayani dia, itu tidak sebanding dengan darah anak yang punya semesta ini, yang tercurah di Kalvari untuk menganugerahi kita belas kasihan. Tidak cukup. Jadi jangan berusaha meninggikan diri dari segala sesuatu yang kita kerja. Kita semuanya orang sama-sama berdosa, sama-sama bodoh, sama-sama buta dalam segala hal. Saya ini buta akan hidup ke depan, saya tidak tahu apa-apa. Mungkin saya 5 menit, 10 menit seperti tadi kesaksian dari ibu. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya tidak tahu nanti 10 menit ke depan, 30 menit, siapa tahu tahun depan saya sudah mati. Tidak ada yang tahu. Karena justru karena kita tidak tahu dah, kita menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Karena kita percaya kehendak Dia membawa kita kepada keselamatan. Amen. Sebab gak ada gunanya kamu punya semua dunia ini, tapi kalau kamu tidak punya hidup, itu tidak akan dapat menolong. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikanlah Kristus itu menjadi sukacita terbesar kita, agar ketika kita menjadikan Kristus menjadi sukacita terbesar kita, apapun keadaan hidup, mau di bawah, mau di atas, kita tidak hanya mampu untuk bersyukur, tapi dengan demikian kita mengetahui dan mencintai apa yang sedang Allah kerjakan. Mungkin hari ini kita nggak mengerti, tapi kelak kita akan mengerti. Cintailah Allah bukan sebagai lawannya, tapi lihatlah Allah sebagai sahabatmu. Tuhan memberkati kita berdoa.